Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malabat. Kita lanjutkan lagi. Nama itu kemarin, alam itu ada dua, ada syakhsi, ada jinsi. Silakan murojaah sendiri, kita nggak ada waktu. Kemudian berikutnya pembagian alam ditinjau dari sisi zatnya. Ya. Dikatakan di sini, naam terbagi menjadi tiga. Ya, alam terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim, kedua kunyah, ketiga adalah laqab. Fal isim adalah apa isim? Apa terjemahnya, apa artinya? Oh, masamahu, ya kan? Al-walidan. Ada nggak di situ? Nggak ada ya? Kayaknya anak pernah nyatat, tapi nggak tahu di mana ya. Intinya isim itu dapat dari syekhuna, masamahu walidan min awwali amri. Ya. Walau suddirat bi ab au Ya. Masamahu al-walidani min awwali amri walau suddirat bi abi au ummi. Yaitu adalah yang diberi nama oleh kedua orang tuanya ketika di awal dia lahir gitu kan. Walaupun dia diawali dengan ab atau dengan ya, walaupun dia zahirnya seperti kunyah, tapi kalau memang dia nama ya nama. Seperti ada nama orang Abu Bakar, ada nggak? Ada ya, Abu Bakar, Abu Farhan, ada di sini. Itu kan nama kan, bukan kunyah itu. Nah, sebagaimana kita contohkan Zaid dan Usama, ya artinya di sini di alam syakhsi atau alam jinsi dia masuk ya di sini. Artinya dia adalah untuk nama orang atau nama siapapun itu. Kemudian kunyah masuddirat bi abin au ummin, dia adalah kata yang diawali dengan ab atau Ka Abi Bakrin wa Ummi Kulthum wa Abi Al-Harith lil Hasad lil Asad wa Ummi Riyad lil Aqrab. Nah, ini kunyah ya. Jadi alam syakhsi atau alam jinsi pada Ummu Iryad itu dia sebenarnya kunyah. Nah. Kemudian kalau Ibn gimana Ibn? Ibnu Abbas. Masuk mana itu? Ada kunyah, ada khilaf. Paling gampang ngomong khilaf. Ya, khilaf ya. Para ulama khilaf. Disebutkan oleh Al-Ahdal dalam kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah Syarah Mutamimah. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yang diawali Ibn itu ya kunyah juga. Ya, kayak Ibnu Abdul Bar gitu kan. Itu kunyah juga. Itu sebagian ulama. Naam. Lanjut, walaqab ma asy'ara bi rif'ati musamma, ay ma yadullu ala rif'ati musamma. Laqab itu ada dua. Ini yang pertama. Kata yang menunjukkan ya, yang mengabarkan bi rif'a musamma, tentang tingginya derajat orang yang diberi nama dengan laqab tersebut. Seperti apa? Zainal Abidin. Ini kan Masya Allah ya, Zain al-Abidin. Apa artinya Zainul Abidin? Zain itu bagus ya. Zain, hamba yang dia bukan bagus juga ya. Hamba yang betul-betul taat kepada Allah, yang dia ya, hari ibadah. Masya Allah ya, ini lakab yang sangat bagus. Atau misalkan apalagi Al-Allamah Faqih Yaman gitu kan. Misalkan Al-Hafidh Al-Imamul Hafidhul Kabir, Al-Muarrikh, Al-Mudakkik, Al-Mufassir, itu semuanya aja ada ya. Itu namanya laqab. Ya, kata tersebut menunjukkan bahwasanya orang ini yang diberi nama dengan laqab itu tinggi derajatnya dengan sebab itu.
dengan sebab dia apa namanya, dengan sebab yang dia miliki, makanya makanya datangnya laqab. Atau bi doatihi ya, atau bi doatihi, untuk merendahkan dia, karena dia rendah jadi ada laqab yang enggak buat dia, seperti Batoh. Apa Batoh? Bebek. Ya Batoh. Lucu sekali. Anfunaqah. Ya, Anfunaqah itu apa? Hidung onta. Ini agak lucu, di sini ada ceritanya. Kemudian juga seperti al-a'ma, yang buta, al-a'raj, yang pincang, gitu kan? Dan semisal itu menunjukkan atas rendahnya dia gitu. Ini tidak apa-apa gitu ya untuk melakopkan gitu. Dan melakopkan orang juga, umpamanya kalau kita memang tidak bisa mengenal kecuali dengan dia, ya tidak apa-apa. Misalkan kita punya teman nama Muhammad gitu kan, tukang konter, mana Muhammad ya? Muhammad yang mana? Yang yang arat, yang pincang gitu, yang pincang. Oh, Muhammad pincang gitu. Apa itu? Di situ tuh rumahnya. Nah, kemudian selesai. Ya, berikutnya bagaimana ketika kunya, isim dan laqab bersatu. Nah, di sini dijelaskan ya. Wa idza jatama al ismu wal laqab wajib ta'khirul laqab fil asah atau fil afsah. Ketika ada isim dan laqab bersatu, maka laqab itu wajib diakhirkan. Kalau kita melihat pada pendapat yang paling fasih, bicara yang paling fasih gitu kan. Seperti contohnya Zaidun Zainul Abidin. Nah, itu fase ya. Lihat di sini kan, nomor hasyiah nomor 6. Qala al-Khudri, berkata al-Khudri, malam yashtahiril laqab. Ya, kalau laqabnya belum terkenal, ya, wajibnya diakhirkan laqab ketika laqabnya belum terkenal. Adapun laqabnya udah terkenal, ya, enggak apa-apa. Wa illa, kalau umpamanya terkenal, jaza bi kathrah, boleh di apa namanya, kedepankan. Lintifa'il ibham. Kenapa? Karena kesamarannya itu udah hilang. Ya kan? Sebabnya laqab diakhirkan itu, laqab ini kan buat banyak orang kan. Misalkan al-alama gitu, atau gimana gitu. Nah, kalau umpamanya laqab memang udah terkenal buat dia, maka itu enggak masalah. Ya. Itu tidak masalah dikedepankan karena ibhamnya hilang. Ibhamnya hilang. Seperti contohnya firman Ta'ala, innamal masihu Isa bin Maryam. Al-Masih ini kan gelar kan. Kenapa dikatakan Al-Masih? Karena bukan. Karena juga ijtihad ini pagi-pagi. Karena di antara mukjizat siapa? Nabi Isa itu ketika ya namanya ketika mengusap atau bagaimana itu sembuh orang. Masa tahu masa nggak? Diusap kan, dia sembuh langsung. Makanya digelari Al-Masih. Nah, itu kesaktiannya juga sama, ya, bahkan lebih sakti gitu kan. Katakan hidup itu baru ngomong. Ya. Hanya fitnah ya. Dajjal bahaya ya. Ada kafaroknya nanti sih. Ada sedikit apa namanya, goyonan gitu, Taraif. Itu orang-orang ngerokok itu udah ada tulisan jelas berbahaya di bungkus rokok, jadi masih ngerokok. Bagaimana nanti ada Dajjal, ada kafaroknya? Kayaknya tetap jadi pengikut Dajjal ya. Walaupun ada kafaroknya. Rokok aja udah jelas-jelas ada tulisan bahaya, tetap diikutin. Aduh, ada aja orang. Iya. Ya, tapi jangan digituin, marah orangnya. Baik, lanjut. Wa yakunu laqab tabi'an lil ismi fil i'rab, dan laqab itu
hukumnya di dalam i'rab itu mengikuti isim. Nah, i'rabnya apa nanti? Sunaat. Badal. Ya. Atau atof bayan. Badal atau atof bayan. Contohnya misalkan apa? Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Nah, itu kan dia sebagai atof bayan atau sebagai ya badal. Illa kecuali idza kana mufradaini, laqab dan isimnya sama-sama kata mufrad, satu kata gitu ya. Ya dia yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Fayajibu idhafatul ismi ila laqab, maka wajib dia mengedepankan isim ya kepada laqab. Contohnya nahu Sa'idu Kurzin. Nah, dan boleh juga sebagian ulama berpendapat Sa'idun Kurzun. Nah, lihat hasyah nomor 78. Ja'a Sa'idu Kurzin fa kurz mudhaf ilaih. Wa jawaz Ibnu Hisyamin wa ghairu minal muhaqqiqin, dan Ibnu Hisyam serta yang lainnya dari kalangan ulama muhaqqiq itu membolehkan al-itba' aidan fil mufradaini, ya, mengikuti. Maksudnya artinya i'rabnya boleh juga menjadi badal na'am pada isim dan laqab ketika dia sama-sama satu kata. Na'am. Tayyib. Jelas insyaallah. Ini di Ibnu Aqil udah kita jelaskan kemarin kan. Lanjut. Wala tartiba bainal kunyah wal ism, dan tidak ada aturan antara kunyah dan isim. Artinya boleh antum mau dahulan kunyah atau isim atau enggak apa-apa. Wala bainal kunyah wal laqab, tidak ada juga aturan antara kunyah dan laqab. Boleh kita katakan apa? Kunyah dulu baru laqab. Abu Abdullah gitu kan. An-Nawam Abdullah. Sekarang gitu kan. Abu Abdullah kunyahnya, Nawam yang suka tidur laqabnya, Abdullah namanya. Contoh aja. Ya. Hah? Apa? Antum enggak suka tidur. Kan bukan antum, memang nama Abdullah antum doang. Kalau anak suka tidur, setiap hari tidur. Taib. Jadi tidak apa-apa ya antum katakan Abu Abdullah, Abu Bakar, Abul Fauzan, Fahad gitu kan. Itu tidak apa-apa insyaallah. Atau Fahad Abul Fauzan labas. Kemudian berikutnya wa yanqasimul alam aidan ila mufrad wa murakkab. Alam juga terbagi dua, mufrad dan murakkab. Ya, ini 6 ditinjau dari sisi susunannya dia ya. Fal mufrad seperti Zaid dan Hind, seperti apa namanya? Lagi contohnya Usama, ya, dia mau dia jinsiyah atau mau dia syakhsiyah, dia masuk dalam kategori mufrad selama dia mufrad gitu kan. Dan juga murakkab itu masuk juga, mau jinsiyah mau syakhsiyah gitu kan. Selama dia murakkab maka masuk dalam kategori ini. Wal murakkab salah satu aqsam. Murakkab itu ada 3. Murakkab idhafi, ini jelas insyaallah ya. Abdullah, Abdurrahman, wa jami'ul kunya, seluruh kunya masuk daripada murakkab idhafi. Adapun cara i'rabnya sangat jelas. Ya, mudhafnya ala hasabil awamil, mudhaf ilainya majrurun daiman hatta qiyamis saah. Ya. Kemudian murakkab masji ba'ala bakka hadramaut sibawaihi. Na'am, ini juga jelas. Ada ma'ruf, 2 kata yang dijadikan satu oleh orang Arab gitu kan. Masji dicampurkan gitu kan. Na'am. Yang dibakukan. Adapun harakatnya, na'am, cara i'rabnya ba'ala bak sama hadramaut, dia bismillahillah ansarif. Adapun sibawai khilaf para ulama, ada yang mengatakan mabni alal kasri, ada yang mengatakan
ismul ladzi la yansharif. Ya, ada yang mengatakan ismul ladzi la yansharif pada kata Sibawaihi. Nah, tapi yang masyhur ya dia Beni. Ya, Sibawaihi ini adalah Abu Bashir namanya, Abu Bishir Amr ibn Utsman. Kata di sini, kita lihat di situ ada hasyiah nomor 5. Imam Nahwi Hujjatul Arab Abu Bishir Amr ibn Utsman ibn Unbur, ya, Al-Farisi thumma Al-Basri. Beliau adalah orang Persia, ya. Sibawaihi itu orang Persia, bukan orang Arab. Jadi nggak ada salahnya orang tanah Grogot gitu kan, orang Banjar jadi imam Musola Mutakin. Ini pede banget mau jadi imam nahwu atau masa sangat pede sekali mau bilang jadi imam nahwu, kan nggak mungkin. Paling imam Mutakin, ya. Abu Bakar atau Imam Masbuk. Semal Basri, kemudian beliau pindah ke Basra, jadi orang Basra. Meninggal tahun 180 Hijriah. Nah, terakhir murakab isnadi. Seperti Barakah Nahru Wasyaba Qarnaha. Nah, ini nanti kalau jadi nama orang bagaimana cara ngirabnya? Hah? Bil fa'il? Bagaimana cara i'rabnya? Bingung kan? I'rabnya dia hikayah. Ja'a barakun nahru. Ra'aitu barakun nahru. Marartu bi baqarun nahru. Itu hikayah dia. I'rabnya nanti marfu'un alal hikayah, masuk alal hikayah, majrur ala al hikayah. Ini orang Arab biasanya kalau murakab isnadi itu namanya itu berupa jumlah fi'liyah. Itu yang masyhur dari mereka, ya. Wa asyharuha min jumlah fi'liyah. Yang paling masyhur jumlah fi'liyah. Adapun sebagian ulama berpendapat tidak terhalangi ketika kita mau menggunakan jumlah ismiyah untuk murakab isnadi. Contoh misalkan Rifai nanti anaknya namanya Zaidun Qaimun. Ya, enggak apa-apa Zaidun Qaimun. Paham, ya? Atau apa namanya? Ruli namanya anaknya misalkan apa? Jalisun alal kursi. Atau apa? Itu enggak masalah insyaallah. Yang penting tapi nanti i'rabnya apa? Hikayah. Misalkan hadza Zaidun Qaimun. Ra'aitu Zaidun Qaimun, marartu bi Zaidun Qaimun. Kok bisa gitu? Kenapa enggak dimasukkan, enggak dimasukkan? Itu marfu dan masuk gitu. Bilang gitu sama orang. Kok bisa itu kayak gitu? Alal hikayah. Alal hikayah gitu. Ini nama orang dua-duanya. Nyambung, bukan Zaidnya nama orang. Mafhum? Selesai alam isim isyarah, jelas insyaallah. Faslun ismul isyarah mawdu' ilal musyari ilaih, ya, suatu kata yang diletakkan untuk apa namanya? Musyar ilaih. Suatu yang ditunjukkan, yang diisyaratkan. Wa huwa dza mufrad mudzakkar ti ta li mufrad muannatsa. Apa faedahnya? Perempuan tuh sangat ribet. Laki-laki itu simpel, nggak seribet perempuan. Ini sangat banyak perempuan permintaannya gitu ya. Saya mau ke ini juga gitu. Laki-laki satu pun jadi insyaallah. Kalau istri ya udah jadi. Gimana Ruli? Istri? Kalau istri gimana? Satu kah? Tiga. Tuh coba itu kan. Gimana dulu? Hah? Satu. Kalau udah nikah nanti beda lagi. Nah, dzani buat musanna mudzakkar keadaan rafa. Ini na'am dia nasab dan jar. Tani musanna muannats rafa, ta ini na'am nasab dan jar.
Tapi apa bagaimana hukumnya dia? Mufrad, mu'rab atau mabni ini kata? Isim isyarah. Dua mu'rab, sisa mabni. Apa? Yang musanna itu mu'rab, yang mufrad sama jama'i mabni. Oke. Lihat hasyiah nomor 7. Taqulu, kamu katakan, akramtu hatainil mar'ataini, saya memuliakan dua perempuan ini. Wa marartu bihatainil mar'ataini. Nah, wa dhahiru kalamil musannif annahuma musannayan haqiqah. Bahwasanya ini adalah musanna yang hakiki, betul-betul isi musanna gitu kan. Wa annahuma mu'rabani, bahwasanya keduanya ini, nah, kelihatannya dia adalah yang mu'rab, kata yang mu'rab. Wa huwa madhhabun li ba'di nahwin, ini madhab sebagian ulama nahwu. Waladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun, dan adapun madhabnya muhaqqiqun. Muhaqqiqun itu bukan Kufah, bukan Basrah ya. Baina muhaqqiq dia. Ya, waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ini madhabnya muhaqqiq dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Annahuma mabniyan, keduanya mabni. Syekhul Islam itu juga ahli nahwu, walaupun enggak ada enggak tahu ada atau enggak ya. Beliau ahli nahwu gitu kan. Kenapa? Yang musanna juga mabni liwujudi illatil bina'i fiha au fihima, karena di dalam keduanya itu terdapat illah mabni. Terdapat apa? Illah yang menyebabkan mabni. Paham ya? Wa inna makhtalafa ma'al amil nadharan li surati tasniyah. Kemudian ya, dia berbeda ketika ada amil ya, karena apa? Ditinjau dari bentuk musannanya. Naam. Fayubnayani ala ma yushakalu i'rabuhuma min alif aw ya. Maka dia dimabnikan atas sesuai daripada harakat i'rab yang pada di situ sekarang ya. Yang ada pada keadaannya masing-masing. Mau dia alif atau ya. Artinya kalau dia hadzani mabni ala alif ya. Hadzaini mabni juga. Iya. Paham ya? Kayak gitu kurang lebih. Wa kadza yuqal fil ladzaini wal lataini. Demikian pula kita katakan pada isim mausul al-ladzaini al-lataini. Paham ya? Naam. Kenapa isim isyarah ini mabni ilahnya kemarin? Jadi Ibnu Aqil. Udah jauh sekali Ustaz kita. Kita udah di awan itu, yang Ibnu Aqil itu udah masih di bumi, kita udah lupa. Dia syubuhu apa? Al-harf ya, jelas syubuhul harf dia. Yang mana? Adami. Adami kan? Ya. Terakhir iftiqori. Enggak lah. Isyarah ini syibhu apa namanya? Harfil adami. Huruf yang adami, yang tidak ada, yang muqaddar. Yang mana? Iftiqar isim mausul. Apa namanya? Sebab syibhul harf itu pada isim mausul iftiqar lazim. Huruf butuh yang lainnya sama juga isim mausul yang lainnya, gitu kan? Jadi ada isyarah dia huruf adami, yang mana orang-orang Arab meletakkan semua huruf, ada nafi, ada segala macam, isyarah enggak ada hurufnya. Jadi ditakdirkan sama mereka. Hadza ini juga ada gitu kan. Makanya tetap dikatakan mabni. Silakan pilih yang mana. Terakhir. Walil jama' mudzakkaran kana aw muannatsan. Dan untuk jama' mudzakkar atau muannats ulai. Ya. Bil mad dengan mad. Indal Hijazin, ini menurut orang Hijaz. Ulai ada hamzah wasalnya. Hamzah qata'nya. Wa bi tanzil, dan inilah Al-Quran turun dengannya. Ha antum ulai qala ya qaumi ha ulai banati. Al-Hijaz ya. Kemudian terakhir wabil qasar, dan juga bisa dengan qasar. Ula
Inda Tamimiyin, ini menurut Banu Tamim. Nah, mereka khilaf nih antara Bani Tamim dan Ahlul Hijaz. Ini orang Arab, ya khilafnya khilaf orang Arab. Dan jadi dia tanpa hamzah ya, tanpa hamzah di akhirnya. Uli. Nah, itu sedikit daripada isim isyarah untuk jamak. Nah, adapun ketika dia masuk hatan bi kaf khitab lamul buat dan misalnya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin.